Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang ulama-ulama penyebar agama Islam di kawasan Melayu dan karya-karyanya. Langsung saja, tokoh yang pertama adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Selain itu, aktif menulis tentang karya-karya tasawuf pada paruh kedua abad ke-16 dan menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi, di samping juga menguasai bahasa Urdu. Paham tasawuf yang dibawanya adalah wujudiyah. Kepopuleran nama Hamzah Fansuri tidak diragukan lagi. Banyak pakar telah mengkaji keberadaan Hamzah yang sangat populer lewat karya-karyanya yang monumental. Namun, mengenai di mana dan kapan persisnya Hamzah lahir, sampai saat itu masih menjadi pertanyaan dan perbedaan pendapat ahli sejarah. Hal itu disebabkan karena belum terdapat catatan yang pasti tentang hal tersebut. Dari sebutan namanya, Hamzah Fansuri, yang berarti Hamzah dari Fansur, yang menunjukkan bahwa Hamzah memang berasal dari Fansur yang merupakan pusat pengetahuan Islam lama di Aceh bagian barat daya. Hal yang sama dikatakan oleh Francois Valenjinjin bahwa Hamzah Fansuri, seorang penyair Melayu termasyhur yang dilahirkan di Fansur atau Barus, sehingga negeri tersebut terkenal dikarenakan syair-syair Melayu gubahannya. Namun, menurut Syekh Muhammad Naguib Al-Attas berpendapat bahwa Hamzah Fansuri lahir di Syahrawi, Ayutthaya, ibu kota Siam. Adapun karya-karya Hamzah Fansuri antara lain, yang pertama, Syarab Al-Ashikin, yang kedua, Asrar Al-Arifin, yang ketiga, Al-Muntahi. B. Samsudin Al-Sumatrani. Samsudin Al-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Samsudin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya itu. Banyak mengarah kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Samsudin Pasai ini seorang ulama dan sangat disayangi Sultan Iskandar Muda, sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Samsudin sebagai bishop, yang berarti seseorang mempunyai kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu, ia seorang ahli politik dan ketatanegaraan, seperti Bukhari Al-Jauhari, pengarang kitab Tajul Al-Salatin, atau Tuan Iskandar 1987. Dalam penulisan sastra, peranan Samsudin terutama dalam upaya mengembangkan kritik sastra secara hermeneutika sufi atau tawil yang telah berkembang sejak abad 11 Masehi. Karyanya yang menggunakan metode tawi ini tampak dalam risahnya, yaitu Syarah Rubai Hamzah Fansuri. Tawil merupakan metode penafsiran sastra yang melihat teks puisi sebagai ungkapan kata-kata simbolik dan metaforik yang maknanya berlapis-lapis, atau makna lahir, makna batin, dan makna isyarat atau subjektif. Bahasa Melayu yang digunakan Samsudin dalam karyanya tidak jauh beda dari bahasa Melayu yang digunakan penulisan kitab sastra dalam abad 17-19 Masehi. Karya-karyanya antara lain adalah Mir'at Al-Mukminin atau Cermin Orang Beriman, Jauhar Al-Haqaiq atau Permata Kebenaran, Kitab Al-Harakah, Mir'at Al-Iman, Kitab Al-Martabah atau Martabat Manusia, Mir'at Al-Muhaqiqi, Syarat Rubai Hamzah Fansuri, Tarik Al-Salihin, dan lain-lain. Ajaran yang dibawa Samsudin ini berakar pada ajaran Ibnu
Arabi dan menganut faham martabat 7 yang diperoleh dari Al-Taufal Al-Mursalah ila Ruhin Nabi, karya Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri dari India. Sultan Iskandar Muda sangat tertarik dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh Samsuddin Pasai, sehingga beliau termasuk salah seorang pengikut faham wujudiyah. Sejumlah karyanya yang disembahkan untuk Sultan Iskandar Muda antara lain kitab Tariq al-Salihin dan Nur al-Daqaiq. Samsuddin Pasai meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi, bertepatan dengan armada Aceh mengalami kekalahan di Malaka. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya dari ulama Nuruddin Ar-Raniri. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir, lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat, Windes. 1968 145 Ahmad Daudi 1983 49. Ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut, sedangkan ibunya adalah seorang Melayu, Ar-Raniri, yang lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab, karena sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa Melayu, sehingga tumbuhlah ia menjadi seorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Ia pun mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara dengan mendapat kepercayaan dari seorang sultan pada Kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi dan mendapat kepercayaan dari Sultan Iskandar Thani sebagai Syekhul Islam. Setelah mendapatkan posisi yang kuat di Aceh, Ar-Raniri kemudian melancarkan pembaharuan Islam dengan radikal. Ia menantang bahwa wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Pansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Ar-Raniri menuduh mereka berdua telah tersesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang menolak melepaskan keyakinannya yang sesat akan dibunuh, dan banyak buku atau kitab-kitab Hamzah Pansuri dibakar. Dalam pembaharuannya, Ar-Raniri memperkenalkan corak keilmuan dan wacana keagamaan yang baru, meskipun ia juga seorang penganut wujudiyah dan penganut Ibnu Arabi. Namun dalam menafsirkan ajaran wujudiyah, ia ketat bertolak pada syariat dan fikih. Paham wujudiyah yang dianutnya tidak hanya penekanan pada tasawuf saja, tetapi juga menjelaskan kepada kaum muslim Nusantara dasar-dasar keimanan, aturan-aturan fikih, perbandingan agama, pentingnya hadis, serta sejarah untuk menjelaskan semua itu. Ia menerjemahkan dan menyusun kitab-kitab yang membahas berbagai macam pengetahuan dan sastra sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Karya-karyanya cukup banyak, lebih dari 40 kitab, antara lain Surah Al-Mustaqim, Jalan Lurus, yang merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam bahasa Melayu. Daral Al-Farid membahas tentang tauhid dan filsafat keimanan. Lata'i Al-Asrar, kemudian Hal Al-Zilmaksyabihi, Umadat Al-Iktiqad, Hujat Asyidik, Jauhar Al-Ulum, Ma'al Hayat, dan lain-lain. Bustanus As-Salatin, yaitu Taman Para Raja. Nama lengkapnya kitab ini adalah Bustanu As-Salatin fi Awalin wa Akhirin. Kitab ini disusun atas permintaan Sultan Iskandar Thani yang berisi masalah ketatanegaraan dan sejarah. Kitab ini merupakan penyempurnaan dari kitab Tajul As-Salatin, Mahkota Raja-Raja, yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari. Kitab Bustanul Latin ini tidak hanya membahas tentang ketatanegaraan sejarah saja, tetapi juga memuat eskatologi dan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan fikih, tasawuf, dan usuluddin. Karena tebalnya kitab ini sampai kini tidak diterbitkan secara utuh, hanya bagian bab demi bab saja yang diterbitkan dalam buku-buku terpisah. Kitab
Bustanu Salatin ini sangat penting sebagai sumber penulisan sejarah Aceh yang mengisahkan tentang Sultan Iskandar Thani, taman raja yang dibangun sejak masa Sultan Iskandar Muda. Ada beberapa kitab tasawuf yang dikarangnya berisi hujatan dan kecaman pada Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Peran Araniri cukup besar dalam pembentukan tradisi keilmuan yang bercorak ortodoksi di Nusantara. Usaha pembaharuan Araniri tidak berlangsung lama karena reputasinya tergusur oleh murid dan pengikut Hamzah dan Syamsuddin. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, Nuruddin Araniri meninggalkan Aceh dan kembali ke tanah airnya. Namanya kini diabadikan pada sebuah perguruan tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri Araniri. Baik, selanjutnya Abdul Rauf Al-Singkili. Abdul Rauf bin Ali Al-Jawali Al-Fansuri Al-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir di Fansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai barat Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Ayahnya, Syekh Ali Fansuri, masih bersaudara dengan Syekh Hamzah Fansuri. Beliau menghabiskan waktunya selama 19 tahun untuk menuntut ilmu berbagai cabang ilmu Islam di Haramin. Setelah selesai belajar berbagai macam ilmu agama, ia kembali ke Aceh dan membaktikan dirinya di Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Ratu Syafuddin Abdul Rauf, ini diangkat sebagai mufti Kesultanan Aceh menjadi Qadhi Malikul Adil. Dalam kiprahnya, beliau melanjutkan usaha pembaharuan yang pernah dirintis oleh Araniri. Tema sentral pembaharuannya diutamakan pada rekonsiliasi dengan memadukan secara simfoni, tasawuf, dan syariah. Kegagalan Araniri menentang paham wujudnya dilanjutkan oleh Abdul Rauf, tetapi tidak dengan jalan radikal. Beliau sangat bijaksana dalam menyikapi dua hal yang bertentangan dan tidak bersikap kejam terhadap mereka yang menganut paham lain. Beliau juga mengecam sikap radikal yang dijalani Araniri. Dengan bijaksana mengingatkan kaum muslimin Nusantara bahwa jangan tergesa-gesa dalam bahayanya menuduh orang lain sesat atau kafir. Tarekat yang dijalani Abdul Rauf adalah tarekat Syatariyah karena mengikuti dan telah mendapat ijazah dari gurunya Ahmad Al-Qushaisi, sehingga nama beliau tercantum pada silsilah Syatarsiyah di Aceh. Bahkan nama Qushaisi begitu dikenal dan melekat di daerah Sumatera dan Jawa. Bahkan tarekat Syatariyah di ini dalam naskah-naskah tertentu disebut tarekat Qushaisiyah. Abdul Rauf ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Abdul Rauf ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Karya-karyanya antara lain yang pertama, Mir'aud At-Tulab fi Tahsil Mirifatil Ahkam wa Syariah. Yang kedua, Umdatul Muhtajin ila Suluki Maslah Al-Mufridin. Yang ketiga, Kifayat Al-Muhtajin ila Suluk Maslak Kamal Al-Tahbir. Yang keempat, Malik Al-Wahhab. Yang kelima, Tujrum Al-Muwahidin Al-Qoli Bil Wadah Al-Wujud. Ulama Rauf ini seorang yang giat mengembangkan pemikiran dan penyebaran Islam dan banyak mencetak murid-murid yang juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di berbagai daerah, sehingga menyebabkan jangkauan pengaruh Aceh sangat luas. Di dalam kiprahnya mengajarkan dan mengembangkan agama Islam terus dilakukan. Di daerahnya bernama Rangka Tengku Syah Kuala di Pantai Kuala, yang merupakan salah satu dayah atau rangkang yang banyak menghasilkan ulama-ulama yang berkualitas. Sebagai penerusnya, antara lain murid yang terkenal adalah Syekh Burhanuddin dari Minangkabau, yang turut berkiprah menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Syekh Abdul Rauf meninggal dan dimakamkan di Kuala Raya, Desa Diah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Ketika terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh, makam ini rusak ringan dan kedua nisannya dalam keadaan patah lelah. Kemudian oleh pihak Yayasan Yamsika telah melakukan perbaikan dengan cara mengecor nisan tersebut lalu dipasangkan pada jirat makam.
Hal itu dilakukan secara sepihak tanpa ada koordinasi sebelumnya dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh dan instansi terkait lainnya, sehingga tindakan ini telah menyalahi dari prinsip teknis pemugaran dan pelindungan cagar budaya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang cagar budaya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir bin Thalib Al-Mandali. Syekh Abdul Qadir adalah ulama besar yang terkenal di Mekah dan di Semenanjung Melayu. Lahir pada 1329 Hijriah di desa Sigalapang, Panyabuangan, Mandailing, Natal, atau yang dahulu bernama Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang ulama Nusantara kenamaan Mekah. Masa kanak-kanak dihabiskan di kampung halamannya. Ketika itu beliau layaknya seperti anak-anak Mandailing yang sibuk dengan mengaji Al-Quran dan belajar Islam. Ia mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda pada tahun 1917 dan lulus kelas 5 pada tahun 1923. Pada masa tahun 1924, beliau hijrah ke Kedah untuk mendalami ilmu agama. Di Malaysia, beliau giat dan tekun belajar agama dari ulama-ulama besar negeri Kedah. Pada mulanya berguru dengan Tuan Guru Haji Bakar Tobiar di Pondok Penyarum, Pendang. Kemudian berpindah ke Pondok Air Hitam di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Idris dan Lebay Dukun. Pada tahun 1926 memasuki Madrasah Darul Sa'adah Al-Islamiyah atau Pondok Titi Gajah yang ketika itu baru diambil oleh Syekh Wan Ibrahim Abdul Qadir atau Pak Cuhim. Berguru dengan Pak Cuhim selama 10 tahun sehingga diterima sebagai guru pembantu di pondok ini sekitar 1934. Sesudah 10 tahun di Titi Gajah, Syekh Abdul Qadir berhasrat untuk berguru dengan abang Pak Cuhim, Syekh Wan Islam Abdul Qadir atau Pak Dang Ali, seorang ulama besar di Makkah ketika itu. Pada tahun 1355 Hijriah, Syekh Abdul Qadir berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan manasik haji. Setelah menunaikan haji, beliau berniat untuk bermukim di Mekah Al-Mukarramah agar dapat belajar dengan ulama-ulama besar yang berada di Mekah. Dengan tekad yang bulat, beliau menghadiri berbagai macam pengajian tentang tauhid, tasawuf, fikih, hadis, dan yang lainnya. Tetapi perhatian beliau kepada ilmu tasawuf sangat besar sekali. Para ulama Mekah melihat kemampuan dan keilmuan Syekh Abdul Qadir, maka beliau pun diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram Mekah. Beliau berusaha untuk dapat memberikan pemahaman yang mudah kepada murid-muridnya dari mulai nahwu sorof, hadis, musalah hadis, tafsir, fikih syafi'i, dan lainnya. Syekh Abdul Qadir memiliki banyak karya, diantaranya karya-karya yang terkenal adalah Tuhfa Al-Qari Al-Muslim fi Al-Hadis Al-Muttafaq Alayya Bain Al-Imam Al-Bukhari wal Al-Imam Muslim, Al-Kazain As-Saniyah, dan Syar'adiyah Tahawiyah. Demikian dan sekian dari kami kelompok 6. Maaf atas salah silap kata yang telah kami lakukan. Maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.